Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang persamaan diferensial biasa atau yang disingkat dengan PDB. Persamaan diferensial adalah persamaan yang melibatkan variabel-variabel tak bebas beserta turunannya terhadap variabel bebas. Di sini saya contohkan ada 4 persamaan diferensial. Untuk membedakan mana variabel bebas dan variabel tak bebas, cara paling mudahnya adalah dengan melihat bentuk turunan atau yang biasa dituliskan dengan D per D. Untuk D di bagian pembilang atau di bagian atas itu merupakan variabel tak bebasnya. Contohnya untuk poin 1 di sini ada D kuadrat Y, dx kuadrat artinya y-nya adalah variabel tak bebas, kemudian variabel bebasnya adalah yang penyebutnya, yaitu x-nya. Untuk yang poin kedua, di sini bentuknya memang bukan dy dx ya, tapi y aksen, ini y aksen bentuk lain untuk dy dx, sehingga variabel tak bebasnya ini adalah yang atas, yang y, kemudian variabel bebasnya adalah yang x-nya. Untuk yang ketiga, kurang lebih sama, Q-nya adalah variabel tak bebas, T-nya adalah variabel bebas. Kemudian untuk yang nomor 4-nya, V-nya adalah variabel tak bebas, kemudian variabel bebasnya adalah X dan Y. Jika ada lebih dari satu variabel bebas, kita sebut sebagai persamaan diferensial parsial. Kemudian di sini ada contoh persamaan diferensial biasa Y aksen plus 2 sin X. Konsep dasarnya adalah kita mau mencari solusi dari persamaan diferensial ini. Solusi dari PDB itu adalah suatu fungsi Y, suatu fungsi dari variabel tak bebas yang apabila kita substitusikan ke dalam persamaan diferensialnya, maka akan menghasilkan suatu kesamaan atau persamaannya itu bernilai benar, sehingga saat kita memperoleh Y sama dengan suatu fungsi, kemudian saat kita menentukan Y aksennya, kemudian kita substitusikan ke dalam fungsi awalnya, nanti akan diperoleh hasilnya adalah 0. Dengan kata lain, persamaannya bernilai benar. Saya akan berikan penjelasan lebih lanjut di slide selanjutnya. Kita masih membahas solusi dari persamaan yang nomor 1 tadi, yaitu Y aksen plus 2 sin X sama dengan 0. Kita peroleh bahwa solusinya adalah 2 cos X plus 10. Kemudian kita bisa cek apakah betul dia adalah solusi dari persamaan diferensial nomor 1 yang tadi. Caranya adalah kita cari Y aksennya. Y aksennya berarti adalah min 2 sin X. Kemudian min 2 sin X ini kita substitusikan ke dalam persamaan diferensial sebelumnya, yaitu Y aksen plus 2 sin X sama dengan 0. Kita ganti Y aksennya dengan min 2 sin X ke dalam persamaan diferensial yang ini. Jika hasilnya mengandung suatu kesamaan atau ruas kanannya menghasilkan 0, maka Y yang di sini betul merupakan solusi dari persamaan diferensial 1. Kalau kita substitusikan, akan menghasilkan min 2 sin X plus 2 sin X sama dengan 0. Nah, yang ruas kiri, kalau kita operasikan memang betul hasilnya adalah 0, sehingga menghasilkan suatu kesamaan. Dalam hal ini, Y sama dengan 2 cos X plus 10, ini disebut sebagai solusi khusus, karena sudah tidak mengandung suatu C atau konstanta sembarang. Sedangkan, apabila bentuk solusinya adalah Y sama dengan 2 cos X plus C, masih ada C konstanta sembarang, Y disebut sebagai solusi umum. Karena C di sini masih bisa disubstitusikan dengan konstanta-konstanta sembarang, sehingga masih disebut sebagai solusi yang umum. Nah, untuk memperoleh suatu solusi khusus, kita membutuhkan suatu nilai awal Y dengan X tertentu, X sama dengan suatu konstanta tertentu gitu ya.
sehingga saat disubstitusikan nanti akan menghasilkan suatu nilai yang fix atau bukan berupa konstanta C sembarang. Nilai awal ini biasanya diketahui di dalam contoh soalnya. Kita masuk ke contoh soal. Di sini saya masih menggunakan metode pemisahan variabel, yaitu salah satu metode yang digunakan untuk mencari solusi dari persamaan diferensial biasa. Tentukan solusi khusus dari persamaan diferensial biasa dy dx sama dengan x dengan y1 sama dengan 2. Yang di sini yang akan dicari adalah solusi khususnya karena diketahui suatu nilai awal y1 sama dengan 2. Artinya, kita perlu mencari solusi umumnya dulu. Kemudian dari solusi umum ini, bentuknya berupa suatu fungsi y, namun masih mengandung konstanta c sembarang. Nah, setelah itu kita substitusikan nilai awal. Nilai awalnya adalah y1 sama dengan 2. Setelah itu baru kita bisa memperoleh solusi khusus. Kurang lebih langkah-langkahnya seperti itu. Kita coba selesaikan. Tadi soalnya adalah dy dx sama dengan 2x. Untuk metode pemisahan variabel, konsepnya adalah kita akan mengintegralkan untuk mencari solusi y sama dengannya apa. Namun, sebelum kita mengintegralkan, kita perlu mengelompokkan variabelnya terlebih dahulu agar masing-masing kelompok integralnya mempunyai hanya satu jenis variabel saja. Makanya disebut sebagai metode pemisahan variabel. Sehingga nanti dy akan berkelompok dengan variabel y, kemudian dx akan berkelompok dengan variabel x-nya, atau dengan tambahan konstanta jika ada. Nah, jika bentuknya dy dx sama dengan 2x seperti contoh soal ini cukup mudah. Kita hanya perlu memindahkan atau mengalihkan silang dx-nya ke kanan sehingga diperoleh 2x dx. Nah, ini sudah kita pisahkan dy atau y-nya di ruas kiri, variabel x-nya di ruas kanan. Nah, setelah itu, agar kita bisa peroleh fungsi y sama dengannya itu apa gitu ya, cara menghilangkan dy dan dx-nya adalah dengan diintegralkan kedua ruasnya. 2x dx seperti ini. Nah, yang kita tahu bahwa integral dari x dx itu kan setengah x kuadrat ya. Kemudian kalau integral dari dx saja, itu hasilnya adalah x. Ini plus c, ini plus c. Yang ruas kiri karena integral dy, sehingga hasilnya adalah y plus c sama dengan yang ruas kanan, hasilnya adalah 2 dikali setengah x kuadrat plus c. Nah, agar tidak membingungkan, ini saya beri nama c1, yang ini c2. Karena kita mau mencari solusinya berupa y sama dengan, sehingga ini kita pindah ruas y sama dengan, c1-nya saya pindah. Yang ini kan saya sederhanakan, sisanya tinggal 1x kuadrat ya. Tinggal x kuadrat. Kemudian untuk konstantanya kan berupa c2 min c1. Nah, konstanta ini kalau dijumlahkan atau dikurangkan tetap bentuknya adalah suatu konstanta tertentu ya. Sehingga ini saya kelompokkan menjadi x kuadrat plus c saja. Kemudian, nah ini kita sebut sebagai solusi umum karena masih mengandung c-nya. Sekarang kita mau mencari solusi khusus dengan menggunakan nilai awal yang diketahui y1 sama dengan 2. Nah, 1 ini adalah x-nya ya. Sehingga kita akan substitusikan ke y sama dengan x kuadrat plus c, biar nanti dapat nilai c-nya itu berapa.
kita substitusikan X-nya itu sama dengan 1, Y-nya itu sama dengan 2. Jadi 2 sama dengan 1 kuadrat SC. Kemudian kalau kita pindahkan ruasnya, C sama dengan 2 min 1 ya hasilnya. C sama dengan 1. Kemudian kita substitusikan C sama dengan 1 ke solusi umum. Sehingga akan diperoleh Y sama dengan X kuadrat plus 1. Jadi, solusi khususnya adalah Y sama dengan X kuadrat plus 1. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Oke. Kita coba dari ini kan Y sama dengan X kuadrat plus 1. Ya, X-nya itu adalah 2X ya. Kalau kita substitusikan, ya aksennya sama saja dy dx. Kalau kita substitusikan ke dalam persamaan diferensialnya, akan diperoleh 2x sama dengan 2x. Menambah kesamaan. Sehingga betul Y sama dengan X kuadrat plus 1 ini adalah solusi dari persamaan diferensial biasa dy dx sama dengan 2x. Kemudian, untuk soal nomor 2, kita coba kerjakan. Konsepnya masih sama, yaitu kita kelompokkan atau pisahkan variabel X dan Y-nya masing-masing. Kita coba operasikan dulu dy dx sama plus 3x ya, sama dengan 2. Ini biar bisa dikelompokkan Y sendiri, X sendiri, kita pindahkan dulu yang 3x ke kanan. Dy dx sama dengan 2 min 3x. Nah, di bagian pemisahan ini memang butuh manipulasi aljabar sedikit ya, gimana caranya biar variabel y-nya itu ada di kolom sebelah kiri, ada di ruas sebelah kiri, variabel x-nya itu ada di ruas sebelah kanan semua. Sehingga diperoleh dy sama dengan 2 min 3x dx. Nah, setelah itu kita baru integralkan, karena ini sudah y sendiri, x-nya sendiri. dy sama dengan integral 2 min 3x dx. Integral y itu adalah y per c. Kemudian 2 min 3x, ini kita integralkan jadi 2x min 3 per 2 x kuadrat plus c. Nah, ini c-nya saya namakan C1, ini C2. Sehingga akan diperoleh Y sama dengan 2X min 3 per 2 X kuadrat. Ini saya langsung tuliskan plus C ya. C besar ini diperoleh dari gabungan antara C2 dan C1. Kemudian, nah ini kan masih bentuknya adalah solusi umum. Yang dicari adalah solusi khusus, berarti kita substitusikan nanti X-nya sama dengan 1, Y-nya setengah. Kita lihat. Dari awalnya itu Y1 sama dengan setengah. Jadi, Y-nya kita ganti dengan 1, kemudian X-nya kita ganti dengan 1. Nah, nanti akan diperoleh C-nya itu berapa. Kita operasikan ini setengah dengan 2 min 3 per 2 plus C ya. C berarti sama dengan
setengah min 2 plus 3/2. Kemudian C sama dengan setengah sama 3/2 nya saya jumlahkan menjadi 4/2, kan berarti 2 min 2. Sehingga C-nya itu sama dengan. Nah, kita sudah tahu bahwa C-nya sama dengan 0, kita substitusikan ke solusi umum. Sehingga diperoleh Y sama dengan 2X min 3/2 X kuadrat plus C plus 0. Jadi solusi khususnya adalah Y sama dengan 2X min 3/2 X kuadrat saja. Nah, cara mengeceknya sama ya. Jadi kita kalau turunkan Y-nya, kemudian kita substitusikan ke persamaan diferensial asalnya, harusnya akan mengandung suatu kesamaan. Kemudian untuk contoh soal yang ketiga, dx plus 2y sama dengan 1. Ini kurang lebih sama cara manipulasi aljabarnya, dx sama dengan 1 min 2y. Nah, akan tetapi kalau kita pindahkan dx-nya seperti yang contoh nomor 2 tadi, akan diperoleh 1 min 2y, kemudian dx-nya itu kan tidak sama variabelnya. Sehingga caranya adalah kita tukar posisinya. dy per 1 min 2y sama dengan dx. Jadi dx-nya itu sendirian, 1 min 2y-nya itu ada di penyebutnya dy. Nah, kita integralkan ini 1 per 1 min 2y dy, ini integral dari dx gitu ya. Nah, kita harus ingat kembali bahwa integral dari 1 per ax dx itu adalah 1 per a ln ax, pakainya fungsi ln ya, logaritma natural. Sehingga untuk yang ruas kiri ini hasilnya adalah ini kan ada a-nya, ini kan min 2 nih, ada min 2 nya. Nah, ini kalau diturunkan, sebetulnya di depan ini a-nya itu diperoleh dari turunannya si ax. Turunannya ax itu kan a ya, misalnya 2x, berarti turunannya 2. Nah, ini kalau 1 min 2y berarti kan turunannya min 2. Jadi 1 per min 2, kemudian ln 1 min 2y, ln-nya tetap, kemudian ini plus C1 sama integral dx itu x plus C2. Kemudian saya akan gabungkan dulu C-nya, jadi diperoleh min 1 ln 1 min 2y sama dengan x plus C3. C3 itu gabungan dari C2 min C1 ya, karena diperoleh suatu konstanta baru. Jadi saya tuliskan C3. Kemudian setelah itu saya akan memindahkan yang min setengah ini. Caranya adalah ruas kanan dan kiri dikalikan dengan negatif 2 ya. Kalau ini kan dikalikan dengan min 2. Ini juga dikalikan dengan min 2. Jadi yang di sebelah sini nanti min setengahnya hilang. Tinggal ln 1 min 2y. Yang kanan itu tinggal min 2x. Nah, sekarang konstantanya baru lagi C4, karena C3 dikali dengan min 2. Itu kan membentuk suatu konstanta baru ya. Kemudian untuk menghilangkan si ln, ini kan kita mau cari y sama dengan nih, tapi y-nya di dalam ln.
Jadi kita harus mengeluarkan y-nya. Untuk menghilangkan ln di sini, kita gunakan sifat logaritma eksponensial bahwa e pangkat ln x itu adalah x. Jadi ruas kiri dan ruas kanan kita pangkatkan ke e. Sini e pangkat ln 1 min 2y sama dengan e pangkat min 2x plus c4 gitu ya. Jadi yang ini kan saling menghilangkan. Sisanya adalah 1 min 2y sama dengan e pangkat min 2x kali e pangkat c4. Kalau pangkatnya ditambah gini kan artinya dia dikalikan ya. Kemudian untuk e pangkat c4, e itu kan suatu bilangan Euler ya, 2, sekian, sehingga kalau dipangkatkan c4 akan menghasilkan c yang baru. Jadi saya tuliskan 1 min 2y sama dengan e pangkat min 2x kalikan c, c-nya saya taruh di depan, jadi c yang baru. Kemudian karena saya mau carinya y sama dengan, ini saya pindah ruas, min 2y sama dengan min 1 plus c e pangkat min 2x. Atau y-nya itu sama dengan dibagi dengan min 2 ya. Dibagi dengan min 2 sama saja 1 min c e pangkat min 2x per 2. Jadi minnya itu dikalikan di atasnya. Min satunya jadi plus 1, plusnya jadi min c e pangkat min 2x. Nah, ini adalah solusi umum. Sedangkan yang dicari adalah solusi khusus, sehingga kita substitusikan y0 sama dengan 0-nya. Y-nya 0, x-nya 0 ya. Jadi 0 sama dengan 1 min c e pangkat min 2 dikalikan 0 ke 0 ya, per 2. Nah, e pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi yang belakang ini hasilnya adalah 1. Sisanya kan tinggal c. Berarti ini kalau dikalikan silang jadi 0, 0 sama dengan 1 min c. Jadi diperoleh c-nya itu sama dengan 1. Sehingga kita peroleh jadi solusi khususnya adalah y sama dengan 1 min e pangkat min 2x per 5.